Lampu kristal itu tergantung anggun di langit-langit, memancarkan cahaya hangat ke atas lantai marmer Carrera yang mengilat. Di bawahnya, Kanaya Dewi berdiri, memandang pantulan dirinya. Gaun malam sutra berwarna emerald itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kemewahan yang tenang. Ia adalah definisi kesuksesan yang terawat. Di usia 35 tahun, Kanaya bukan hanya istri dari pebisnis properti terkenal, Raihan Wirayuda. Ia adalah kepala eksekutif dari Kanaya Holdings, sebuah imperium desain interior yang namanya melambung tinggi di Asia Tenggara. Namun, aura dingin terpancar dari matanya yang indah. Sudah 3 bulan, rumah tangga yang dibangunnya di atas janji dan kemewahan itu terasa seperti sebuah museum. Indah di luar, tetapi kosong dan sunyi di dalam. Raihan, suaminya, semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, aroma kolon mahal yang ia kenakan tidak bisa menutupi samar-samar wangi parfum wanita lain yang asing manis, provokatif, dan memuakan. Malam itu, Raihan kembali larut. Kanaya sedang duduk di meja kerja, pura-pura memeriksa dokumen. Suara derit kunci pintu adalah satu-satunya pemberitahuan. Raihan masuk dengan wajah lelah, tetapi matanya bersinar aneh, seolah ia baru saja memenangkan lotre atau baru saja melakukan dosa besar. "Kanaya, kau belum tidur?" tanya Raihan. Suaranya terdengar terlalu ramah, sebuah pertanda buruk. "Ada beberapa kontrak yang harus kuulas, Raihan. Kau tahu, proyek di Bali tidak bisa menunggu," jawab Kanaya datar, tanpa mendongak. Ia sengaja menyinggung pekerjaan. Ia tahu Raihan selalu merasa terancam dengan kesuksesannya. Raihan hanya mendengus, lalu berjalan melewatinya. "Jangan terlalu keras pada dirimu. Kau terlihat lelah." Kanaya menunggu hingga Raihan masuk ke kamar mandi. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengambil ponsel Raihan dari saku jaket yang tergeletak di sofa. Raihan sangat ceroboh belakangan ini. Kanaya tahu kata sandinya, tanggal ulang tahun pertama mereka. Ironis. Jantung Kanaya berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena rasa ngeri atas apa yang akan ia temukan. Ia membuka galeri. Tidak ada apa-apa. Ia membuka pesan. Kosong. Raihan memang pintar, tapi Kanaya lebih pintar. Ia membuka folder arsip yang disembunyikan. Kosong. Kanaya menarik napas, hampir saja merasa lega. Lalu, ia ingat kata-kata temannya yang pernah melalui hal serupa. Pria yang berselingkuh selalu punya satu tempat yang tidak pernah terpikirkan untuk mereka bersihkan. Ia beralih ke aplikasi navigasi. Google Maps. Tepat di kolom pencarian riwayat, tersimpan sebuah alamat yang baru ia kunjungi 48 jam lalu. Sebuah butik resort privat di kawasan Puncak, bernama The Serenity. Lalu ada pesan yang masuk yang tidak sengaja muncul sebagai notifikasi singkat dari kontak yang hanya disimpan dengan inisial S. I miss your touch, Ray. Apa aku harus ikut ke party itu? Istrimu pasti akan kesal melihatku di sana. Tangan Kanaya mulai gemetar. Ini bukan kecurigaan lagi. Ini adalah fakta. Dan inisial S itu adalah Sandra Oktaviani, manajer pemasaran salah satu perusahaan kompetitornya, yang sering bertemu Raihan dalam event bisnis. Kanaya selalu menganggap Sandra genit, tetapi tidak pernah menyangka suaminya akan serendah itu. Kanaya mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, sedetik sebelum suara air keran di kamar mandi berhenti. Keesokan harinya, Kanaya meminta supirnya untuk mengantarnya keluar kota. Ia tidak pergi ke kantor. Ia pergi ke The Serenity di Puncak. Ia berpakaian kasual, mengenakan kacamata hitam besar, dan membayar mahal petugas kebersihan untuk mendapatkan informasi denah kamar dan detail masa inap Raihan. Di sana, ia menemukan bukti yang lebih mengerikan daripada sekadar pesan singkat. Kunci kamar itu adalah kamar suite terbaik. Reservasi atas nama Tuan RW dan Nona SO, dan di antara sampah di tempat sampah kamar, Kanaya menemukan sebuah kartu nama. Kartu nama Sandra Oktaviani, dengan catatan tulisan tangan di baliknya. "Aku akan menjadi istrimu secepatnya, sayang. Aisyah hanya masa lalu." Aisyah. Kanaya Dewi. Ia meremas kartu itu hingga kertasnya kusut.
Kemarahan yang memuncak tidak membuatnya histeris, melainkan dingin dan mematikan. Kanaya tidak akan menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa ia berikan kepada pria sepicik Raihan. Pulang dari puncak, Kanaya membersihkan dirinya. Ia berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia tersenyum. Senyum itu tidak manis. Itu adalah senyum seorang jenderal yang baru saja merancang strategi perang yang sempurna. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan bagi Raihan, harga diri dan reputasi. Raihan tidak takut kehilangan Kanaya. Ia takut kehilangan martabat sosialnya sebagai pria sukses. Kanaya memanggil sekretaris pribadinya. Batalkan semua jadwal rapatku selama 2 minggu ke depan. Saya ingin fokus pada satu proyek besar. Proyek apa, Bu Kanaya? Tanya sang sekretaris. Pesta. Pesta perayaan terbesar yang pernah dilihat kota ini. Kanaya mulai bekerja. Ia tidak memesan pesta ulang tahun atau perayaan pernikahan. Ia merancang sebuah event megah dan formal dengan kedok, perayaan kemitraan strategis Kanaya Holdings dengan investor internasional. Ini akan memastikan kehadiran semua orang penting di lingkaran sosial mereka. Bankir, kolega bisnis, politisi, keluarga besar. Ia bahkan mendatangi Raihan, bertingkah manis dan manja, meminta bantuannya untuk mengundang rekan-rekan bisnisnya. Raihan merasa tersanjung dan berpikir Kanaya telah kembali menjadi istri penurutnya. Dengan senang hati setuju. Aku ingin ini menjadi kejutan untukmu, Ray. Kau yang akan menjadi bintang malam itu, bisik Kanaya, sambil membelai pipi Raihan. Raihan tertawa puas. Kanaya bisa melihat pikiran serakah berputar di benak suaminya. Sempurna. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperkenalkan Sandra ke publik secara diam-diam, mungkin sebagai asisten baru, atau rekan bisnis penting, sebelum perceraian resmi. Kanaya memastikan Sandra menerima undangan, dikirim atas nama Yo eksternal, yang berbunyi, kami mengundang Nona Sandra Oktaviani atas rekomendasi Tuan Raihan Wirayuda. Kanaya, sang tuan rumah sekaligus perancang, memutuskan untuk memainkan peran yang tak terduga pada malam itu. Aku perlu memastikan semuanya sempurna. Mungkin aku harus turun tangan langsung. Pakaianku malam itu akan sangat sederhana, pikir Kanaya. Ia akan memastikan Raihan memiliki ruang untuk melakukan kesalahan fatal yang telah ia rencanakan dengan presisi dingin. Sambil menatap kalender menuju hari H, Kanaya menyentuh layar laptopnya, di mana terdapat file rahasia berisi semua bukti perselingkuhan Raihan dan aset yang akan ia sita. Malam pesta itu bukan hanya malam perayaan. Itu adalah malam eksekusi publik. Dan Raihan belum tahu bahwa undangan itu bukan untuknya, melainkan untuk mempermalukannya. Gedung pertemuan Emerald Grand Ballroom di jantung kota Jakarta telah disulap menjadi sebuah mahakarya Kanaya Holdings. Ini adalah venue yang selalu menjadi impian para sosialita dan pebisnis kelas atas. Kanaya berada di sana hampir 24 jam sehari selama seminggu terakhir, bukan sebagai CEO yang memberikan arahan dari kantor mewah, melainkan sebagai sosok yang mengenakan celana jeans dan hoodie, memastikan setiap bunga, setiap piring, dan setiap pencahayaan berada di posisi yang tepat. Kanaya sengaja merendahkan dirinya. Ia ingin Raihan dan Sandra melihatnya sebagai seseorang yang sibuk dengan detail remeh-temeh, sebagai seorang wanita yang terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan event hingga lupa bahwa ia adalah pemegang kendali utama dalam hidup mereka. Kanaya, apa-apaan ini? Kenapa dekorasinya terlalu banyak warna emas? Kau tahu aku lebih suka perak yang elegan. Hardik Raihan suatu sore saat ia mampir melihat persiapan. Ia bersandar angkuh di pilar. Jaket sutnya tergantung sembarangan di bahu. Kanaya menatapnya, matanya terlihat lelah, seperti yang ia inginkan Raihan lihat. Maafkan aku, Raihan. Aku terlalu sibuk memastikan catering dari Chef Lauren sesuai. Jadi aku hanya mengandalkan rekomendasi vendor dekorasi. Aku akan minta mereka menggantinya. Raihan mendengus puas. Baik. Lain kali, serahkan saja hal-hal besar seperti lighting dan guest list padaku. Kau urus saja bunga dan makanan. Itu adalah keahlianmu. Tentu, Raihan, jawab Kanaya lembut.
Sebuah kepatuhan palsu yang membuat Raihan merasa semakin perkasa. Di balik senyum patuh itu, Kanaya merasa mual. Raihan tidak tahu bahwa setiap detail mulai dari tata letak tempat duduk yang strategis, hingga posisi kamera CCTV yang dikendalikan oleh tim keamanannya semuanya dirancang untuk memaksimalkan efek shock pada malam itu. Kanaya bahkan sengaja memesan guest list utama yang berisi semua klien penting Raihan yang berencana berinvestasi besar-besaran minggu depan. Mereka harus menyaksikan kehancuran Raihan sebelum mereka menandatangani cek. Pada hari-hari terakhir menjelang pesta, Kanaya semakin intens dalam memainkan perannya sebagai istri yang terlalu sibuk dan sedikit tolol. Ia membiarkan Raihan menggunakan kartu kreditnya untuk memesan suit baru yang sangat mahal. Aku ingin terlihat luar biasa malam itu. Kanaya. Ini eventku. Ini kehormatanku, kata Raihan. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu. Kanaya menjawab sambil mengurus dokumen transfer dana untuk para bodyguard pribadinya yang akan menyamar sebagai staf keamanan venue. Kanaya juga tahu bahwa Sandra semakin berani. Kanaya membiarkan ponsel Raihan tergeletak di meja saat mereka sarapan, yang sebenarnya hanya kopi hitam untuk Kanaya dan koran untuk Raihan. Sebuah pesan muncul, tidak disembunyikan kali ini. Aku tidak sabar, Ray. Aku akan memakai gaun merah menyala yang paling seksi. Biarkan Aisyah si pembantu itu sibuk mengurus bunga, dan aku akan menjadi ratu malam itu. Siapa yang akan diajaknya nanti? Dia tidak punya pasangan, kan? Raihan membalasnya dengan emoji tawa. Kanaya melihat interaksi itu dari balik koran yang ia pegang. Kata, pembantu, itu menusuk, tetapi juga memberikan ide cemerlang. Raihan dan Sandra sudah membuat narasinya sendiri. Kanaya adalah sosok yang patut dikasihani, hanyalah wanita di balik layar, bukan pemain utama. Kanaya akan menggunakan narasi itu untuk menyerang mereka balik. Penjebakan Kanaya juga mencakup aspek logistik kehadiran. Raihan sudah pasti hadir, tetapi Sandra harus hadir dalam posisi yang membuat kehadirannya disengaja dan merusak. Kanaya menelepon sebuah agensi event fiktif. Tolong kirimkan VVIP pas ini ke alamat Nona Sandra Oktaviani. Katakan bahwa ini adalah undangan dari Tuan Raihan Wirayuda, dan dia harus tampil paling memukau karena Tuan Raihan memiliki surprise besar untuknya malam itu. Sandra, yang ambisius dan haus pengakuan, pasti akan datang. Dia pasti akan datang dengan harapan diperkenalkan sebagai kekasih, mungkin bahkan sebagai calon istri. Kanaya tahu, bagi Sandra, panggung itu adalah segalanya. 1 hari sebelum pesta, Kanaya memasuki sebuah ruangan kecil yang disewa sebagai dressing room khusus olehnya. Di sana, tergantung 2 pakaian. Yang pertama adalah gaun malam haute couture berwarna gelap, elegan, dan mahal. Yang kedua adalah setelan seragam staf event yang sangat umum kemeja putih, celana bahan hitam, dan apron polos dengan logo venue yang netral. Kanaya mencoba seragam staf itu. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya yang tanpa riasan tebal, rambutnya yang diikat seadanya. Ia tampak seperti staf biasa. Ia tersenyum. Sempurna, gumamnya. Malam itu, Raihan pulang lebih awal. Dia tampak tegang dan bersemangat. Aku harus tidur cepat. Besok malam adalah malamku. Kanaya. Malam pengakuan. Setelah ini, aku akan menjadi raja di kota ini, katanya dengan percaya diri. Tentu, Raihan. Jawab Kanaya sambil menyajikan teh herbal untuknya. Teh itu adalah campuran penenang yang akan membuatnya tidur pulas, memastikan Kanaya punya waktu luang beberapa jam lagi di tengah malam untuk memeriksa kembali file presentasi terakhirnya. Saat Raihan terlelap, Kanaya duduk di ruang kerja. Ia membuka laptopnya. Di layar, ada 2 file. Satu berjudul, guest list dan seating arrangement, final. Yang kedua, yang disembunyikan dalam folder terenkripsi, berjudul, proyeksi kebangkrutan bukti perceraian, presentasi klimaks. Kanaya menyesap kopinya yang dingin. Ia telah menghitung setiap langkah, setiap reaksi, setiap kata yang akan diucapkan. Pengkhianatan Raihan telah memberinya satu hadiah tak terduga, kekuatan strategi yang tak tertandingi. Raihan memberinya pistol,
dan Kanaya mengisinya dengan peluru kendali. Pesta itu akan diadakan di balairung milik Kanaya Holdings. Semua sistem keamanan, sound system, hingga lighting dikendalikan oleh tim kepercayaannya. Raihan dan Sandra akan berjalan ke dalam sangkar emas yang mereka pikir adalah singgasana. Kanaya menutup laptopnya. Hanya dalam beberapa jam, kebohongan akan mencapai titik akhir yang brutal. Ia siap menjadi pembantu yang akan merobohkan seluruh kekaisaran suaminya. Udara di luar Emerald Grand Ballroom bergetar karena riuhnya mesin mobil mewah dan kilatan lampu flash dari para jurnalis yang berkerumun di zona karpet merah. Ini adalah puncak musim sosial, dan acara yang diselenggarakan Kanaya Dewi meskipun di bawah kedok kemitraan bisnis dikenal sebagai yang paling bergengsi. Di dalam, lampu kristal dan dekorasi emas memantulkan kemewahan yang memesona. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan suasana eksklusif. Tepat pukul 8 malam, limousine hitam terhenti di depan gerbang. Raihan Wirayuda melangkah keluar, tampak gagah dalam tuxedo barunya yang dirancang khusus. Tangannya menggenggam lengan Sandra Oktaviani, yang malam itu mengenakan gaun merah menyala, memamerkan figur tubuhnya dengan percaya diri yang mendekati kesombongan. Raihan berbisik ke telinga Sandra saat mereka berjalan masuk. "Lihatlah mereka, sayang. Mereka semua di sini untukku. Dan malam ini, kita akan memberitahu mereka siapa ratu yang sebenarnya." Sandra terkekeh genit. "Tentu, Ray. Aku bisa mencium bau kecemburuan dari para wanita di sana. Mereka iri padaku karena aku mendapatkan suamimu dan kekayaannya." Saat Master of Ceremony mengumumkan kedatangan mereka, Tuan Raihan Wirayuda dan tamu kehormatannya, Raihan melangkah dengan dada membusung. Ia mencari Kanaya, tetapi tidak menemukannya di area resepsi. Bagus, pikirnya. Wanita itu pasti sedang di belakang. Sibuk menghitung jumlah canape, Raihan membawa Sandra langsung ke kerumunan penting. Ia memperkenalkan Sandra bukan sebagai rekan bisnis, tetapi dengan kalimat yang ambigu dan provokatif. "Selamat malam, Pak Hadi. Kenalkan, ini Sandra. Dia, cahaya baru dalam hidupku. Dialah yang menginspirasi semua langkah bisnisku saat ini." Para tamu saling pandang. Mereka semua tahu siapa Kanaya Dewi. Mereka tahu Kanaya adalah arsitek sejati di balik sebagian besar kekayaan Raihan. Tetapi, Raihan bertingkah layaknya Kanaya tidak pernah ada. Sandra menikmati setiap tatapan, setiap bisikan. Kanaya tidak mungkin muncul di sini. Dia tahu posisinya. Gumamnya kepada Raihan, sambil menyesap champagne. Ia merasa menang tanpa harus bertempur. Sementara Raihan dan Sandra sibuk menikmati panggung. Jauh dari sorotan lampu spotlight, di koridor layanan catering, Kanaya sedang menyisir rambutnya dan mengenakan apron polos. Wajahnya dirias tipis, hanya untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, hasil dari kurang tidur karena perencanaan balas dendam, dan tidak menarik perhatian. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, persis seperti puluhan staf event organizer lainnya. "Bu Kanaya, apakah Anda yakin?" tanya Risa, kepala keamanan pribadinya yang malam itu menyamar sebagai kepala pelayan. Kanaya menoleh. "Sangat yakin, Risa. Saya harus melihatnya. Saya harus mendengar penghinaan itu langsung, agar saya tahu pasti seberapa jauh saya harus menghancurkan mereka. Ini bukan soal balas dendam, ini soal kesaksian." Kanaya berjalan keluar dari area catering menuju ballroom. Tubuhnya yang biasanya dilindungi gaun mahal kini bergerak lincah di antara meja-meja. Para tamu mengabaikannya. Beberapa bahkan memanggilnya dengan lambaian tangan meremehkan. "Pelayan, ambilkan anggur yang lebih dingin." Kanaya melayani mereka dengan senyum profesional yang dingin. Ia memandang ke meja utama. Raihan dan Sandra duduk bersama para investor utama dari Singapura dan Jepang. Mereka tertawa, mengangkat gelas, dan berbisik mesra. Kanaya berjalan mendekat. Ia membersihkan gelas di dekat meja mereka. Jantungnya berdenyut nyeri, tetapi otaknya tetap fokus. Rasa sakit ini adalah energi. Ia mendengar percakapan mereka. "Ya, istri saya sedang sibuk di belakang. Dia hanya memastikan semuanya berjalan lancar."
Dia memang bagus dalam mengurus detail-detail kecil seperti itu. Raihan menjelaskan kepada investor Jepang, Mr. Tanaka, sambil merangkul pundak Sandra dengan bangga. Sandra menambahkan, Raihan sangat berbakat dalam hal besar. Saya hanya musnya. Saya berikan Raihan inspirasi yang tidak bisa diberikan oleh wanita lain. Kanaya mencengkeram nampannya. Muse, detail kecil? Iya, yang menyelamatkan perusahaan Raihan dari kebangkrutan 3 tahun lalu, kini direduksi menjadi seorang staf catering. Ia sengaja menjatuhkan garpu kecil. Raihan menoleh, terganggu. Ya Tuhan, pelayan, bisakah kau lebih hati-hati? Pakaianku mahal. Hardik Raihan, tanpa sedikit pun mengenali mata istrinya di balik riasan tipis dan kelelahan palsu. Maafkan saya, Tuan. Kanaya membungkuk. Ini adalah penghinaan yang ia cari. Raihan telah secara resmi mengabaikannya bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Kanaya kembali ke belakang panggung. Waktu menunjukkan pukul 9. Waktu yang direncanakan untuk pidato utama. Pidato yang ia rancang untuk Raihan. Di dressing room kecilnya, Kanaya melepaskan seragam pelayan. Di bawahnya, gaun malam haute couture berwarna navy gelap tergantung. Ia merapikan rambutnya yang tadi terikat. Ia menyentuh riasan matanya, menambahkan sentuhan yang mengubah wajah kelelahan menjadi sorot mata tajam seorang ratu. Sementara itu, Raihan naik ke panggung. Tangan kanannya membawa mikrofon, tangan kirinya menggandeng Sandra, yang terlihat sangat puas. Kanaya mendengarkan dari balik tirai tebal panggung, melalui speaker monitoring yang ia pasang. Suara Raihan terdengar bersemangat dan arogan. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah datang ke perayaan ini. Pesta ini adalah awal dari kekuasaan baru saya. Saya ingin berterima kasih kepada dua wanita yang telah membuat saya menjadi pria yang saya hari ini. Jantung Kanaya berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada wanita yang telah bekerja keras untuk memastikan pesta ini berjalan sempurna. Wanita yang mengurus semua detail kecil, dari bunga hingga catering. Raihan berhenti sejenak, melirik ke arah pintu layanan. Dia adalah staf yang luar biasa. Lalu, Raihan menoleh ke arah Sandra, senyum penuh cinta palsu di wajahnya. Dan yang kedua, dan yang paling penting, lanjut Raihan, suaranya naik 1 oktav. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua, inspirasi sejati saya, cinta sejati saya, yang akan segera menjadi. Kanaya mengambil napas dalam-dalam. Inilah dia. Momen penghinaan pamungkas. Raihan menunjuk ke sudut, di mana Kanaya baru saja berdiri dalam seragam pelayan. Istri saya yang baru dan partner sejati saya, yang kecerdasannya jauh melampaui wanita lain di ruangan ini. Raihan berseru. Raihan kemudian menarik Sandra ke tengah panggung, menyambut tepuk tangan yang terdengar ragu dari para tamu. Kanaya melangkah maju. Ia memberi isyarat kepada Risa, yang berada di ruang kontrol teknis. Mainkan tirai panggung tidak bergerak. Kanaya tidak keluar. Ia menunggu, membiarkan Raihan merasakan puncak kejayaan yang sangat palsu itu. Raihan tidak tahu bahwa ia hanya memegang mikrofon yang telah terhubung ke monitor dan proyektor yang dikendalikan oleh Kanaya. Cahaya lampu sorot memantul dari gaun merah Sandra, membuatnya tampak seperti api yang membakar di tengah panggung ballroom. Raihan Wirayuda, dengan senyum lebar yang dipenuhi arogansi, memeluk Sandra erat-erat, menikmati tepuk tangan yang terdengar sedikit canggung dari para tamu VVIP. Raihan merasa malam itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ia berhasil mengumpulkan semua orang penting, memastikan istrinya, Kanaya, sibuk mengurus hal-hal remeh, dan kini, ia memperkenalkan wanita simpanannya sebagai cinta sejati di depan halayak. Terima kasih semuanya. Raihan meninggikan suaranya, memancarkan kepercayaan diri palsu. Saya tahu beberapa dari Anda terkejut. Hubungan ini sudah lama terjalin. Hubungan yang didasari chemistry dan visi yang sama. Ia menatap Sandra, yang wajahnya bersinar penuh kemenangan. Sandra adalah wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas. Dia adalah wanita yang membawa saya ke level bisnis yang lebih tinggi.
Dia tidak menyibukkan diri dengan bunga dan pengaturan meja. Dia adalah seorang strategis. Bisik-bisik mulai terdengar di antara meja tamu. Mr. Tanaka, investor Jepang, tampak menyipitkan mata. Ia tahu betul siapa yang selama ini menyiapkan strategi bisnis yang berhasil. Raihan mengabaikan keraguan itu. Ia perlu menghabisi Kanaya untuk selamanya agar transisi ini mulus. Ia menunjuk ke arah koridor di mana ia melihat Kanaya terakhir kali, berpakaian seperti staf. Dan agar tidak ada kesalahpahaman, saya juga harus berterima kasih kepada wanita yang lain. Katanya, suaranya kini berubah menjadi merendahkan. Wanita yang Anda kenal sebagai istri saya. Dia adalah wanita yang sangat berdedikasi. Dia memastikan, dengan ketelitian seorang pelayan, bahwa pesta ini berjalan sempurna, dari valet hingga minuman keras. Sandra tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan anggun. Para tamu terdiam. Ini sudah terlalu jauh. Dia adalah manajer rumah tangga yang hebat, lanjut Raihan, suaranya menusuk. Dia sangat pandai membersihkan dan mengatur. Anda mungkin melihatnya di antara para staf malam ini, memastikan semua gelas terisi dan lantai bersih. Raihan berhenti, menatap lurus ke arah area layanan, seolah mencari Kanaya yang sedang menyamar. Kanaya Dewi, dimanapun kau berada, terima kasih atas dedikasimu, pembantu. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Ucapnya, kata pembantu atau asisten, itu diucapkan dengan tekanan yang sengaja dan menusuk. Kanaya, berdiri tepat di balik tirai velvet panggung, mendengar setiap kata dengan kejernihan sempurna. Ia telah melepas seragam staf. Ia kini mengenakan gaun malam navy gelap yang memancarkan aura kekuasaan yang sunyi. Rambutnya disanggul tinggi, menampakkan lehernya yang jenjang, dan matanya kini dipenuhi api yang dingin. Risa, yang menyamar sebagai kepala pelayan, berada di sisi Kanaya. Tangannya siap di tombol switch proyektor. Dia sudah selesai bicara, bukan Kanaya, bisik Risa. Wajahnya tegang karena marah mendengar penghinaan itu. Kanaya mengangkat tangan, menahan Risa. Belum. Aku ingin dia merasakan betapa nyamannya posisi itu. Biarkan dia menikmati detik-detik terakhir arogansinya. Raihan merasa telah berhasil mempermalukan Kanaya di depan umum dan mengamankan Sandra, mencium pipi Sandra. Sekarang, mari kita bersulang untuk masa depan kita. Saat semua mata tertuju pada Raihan, Kanaya memberikan isyarat anggukan kepada Risa. Bukan Kanaya yang muncul. Tiba-tiba, suara Raihan terhenti. Mikrofonnya, yang sebelumnya terhubung ke pengeras suara utama, kini mulai memutar suara lain. Bukan musik. Yang terdengar adalah suara Kanaya, beberapa minggu sebelumnya, dalam rekaman yang sangat jelas. Tolong batalkan semua jadwal rapatku. Saya ingin fokus pada satu proyek besar. Pesta perayaan terbesar yang pernah dilihat kota ini. Suara itu disusul suara Raihan yang arogan, direkam diam-diam. Lain kali, serahkan saja hal-hal besar seperti guest list padaku. Kau urus saja bunga dan makanan. Itu adalah keahlianmu. Para tamu mulai bingung. Musik orkestra berhenti total. Lalu, proyektor besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan logo mitra bisnis fiktif, menyala. Di layar, muncul screenshot pesan WhatsApp. Sandra, kepada Raihan. Aku tidak sabar, Ray. Aku akan memakai gaun merah menyala yang paling seksi. Biarkan Aisyah si pembantu itu sibuk mengurus bunga. Dan aku akan menjadi ratu malam itu. Raihan dan Sandra membeku di atas panggung. Ekspresi kemenangan mereka langsung runtuh, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Mereka melihat ke layar, lalu kehadirin yang kini bukan lagi berbisik, tetapi menatap tajam, beberapa bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Raihan berusaha mengambil kendali. Ia mencoba berbicara ke mikrofon, tetapi mikrofonnya tidak berfungsi untuk suaranya. Apa-apaan ini? Matikan ini. Teriak Raihan kepada teknisi lampu yang sebenarnya adalah bodyguard Kanaya. Sandra menarik lengan Raihan. Matanya memancarkan ketakutan. Ray, ini jebakan. Kita harus pergi. Namun,
Pintu keluar utama telah dijaga. Kanaya telah memastikan tidak ada yang bisa meninggalkan tempat sebelum pertunjukannya selesai. Di layar, gambar berubah. Kini, yang muncul adalah foto-foto Raihan dan Sandra di The Serenity di puncak, dengan cap waktu dan tanggal yang akurat. Lalu, muncul dokumen transfer bank dalam jumlah besar dari rekening Raihan ke rekening Sandra. Raihan dan Sandra syok. Mereka menyadari bahwa mereka telah dipermainkan. Dan panggung yang mereka gunakan untuk berkuasa kini menjadi panggung untuk penghinaan mereka. Mereka mencari-cari Kanaya si pembantu yang mereka hina. Mereka mencari sosok yang mengenakan seragam pelayan. Mereka tidak menemukannya. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, dan keheningan di ballroom pecah oleh napas tertahan para tamu, tirai velvet panggung ditarik terbuka dengan gerakan dramatis. Kanaya Dewi muncul. Ia bukan pelayan. Ia adalah seorang ratu. Sosoknya di balik gaun navy itu memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia melangkah maju, perlahan, menuju mikrofon lain yang disiapkan di podium di sisi panggung. Ia mengambil napas, menatap lurus ke mata Raihan, yang kini pucat pasi. Raihan Wirayuda, terima kasih atas pengakuanmu. Ucap Kanaya, suaranya tenang, tajam, dan didengar oleh setiap orang di ballroom. Aku memang mengurus semua detail kecil pesta ini. Termasuk detail tentang bagaimana aku akan mengakhiri hidup kita malam ini. Udara di Emerald Grand Ballroom terasa dingin, bahkan di tengah kerumunan ratusan orang. Semua mata, yang sebelumnya dipenuhi rasa penasaran dan keheranan, kini terpaku pada satu sosok di sisi panggung, Kanaya Dewi. Ia berdiri tegak. Gaun navy gelapnya kontras dramatis dengan gaun merah menyala yang dikenakan Sandra, dan tuxedo mahal Raihan. Kanaya terlihat tenang, seolah ia baru saja melangkah keluar dari sampul majalah, bukan dari balik panggung drama pengkhianatan. Raihan dan Sandra terpaku di tengah panggung. Kekalahan total tercetak jelas di wajah mereka. Raihan berusaha keras mengendalikan ekspresinya, namun kepanikan di matanya tak bisa disembunyikan. Kanaya, apa yang kau lakukan? Matikan proyektor itu sekarang. Ini lelucon. Kanaya, hentikan. Raihan akhirnya bersuara, tetapi suaranya pecah, tidak memiliki otoritas sama sekali. Kanaya mengabaikannya. Ia memegang mikrofon yang berfungsi sempurna. Ia menatap para tamu terhormat, para investor, banker, dan klien yang selama ini menghormati Raihan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Kanaya memulai. Suaranya pelan namun mengandung kekuatan magnetis. Saya berterima kasih karena Anda semua telah menjadi saksi bisu, atau mungkin, saksi mata yang sesungguhnya, malam ini. Ia melirik sekilas ke Raihan dan Sandra. Pandangannya sedingin es. Tadi, suami saya, Bapak Raihan Wirayuda, memperkenalkan dua wanita di atas panggung ini. Yang pertama, wanita yang katanya mengurus detail kecil, bunga, dan catering, yaitu saya, istri sahnya, Kanaya Dewi. Dan yang kedua, wanita yang katanya cinta sejati, muse, dan inspirasi baru, yaitu Nona Sandra Oktaviani, selingkuhan Raihan, dan wanita yang ia janjikan akan menjadi istrinya. Kanaya berjalan pelan ke tengah panggung, mendekati pasangan yang gemetar itu. Saya mengundang Anda semua malam ini, bukan untuk merayakan kemitraan bisnis fiktif, tetapi untuk menyaksikan pelepasan saham terbesar dalam hidup saya. Proyektor di belakang panggung berkedip. Gambar Sandra dan Raihan digantikan oleh sebuah grafik dan dokumen hukum yang profesional. Kanaya menunjuk ke layar dengan anggun. Pada tanggal 15 bulan lalu, saat Tuan Raihan dan Nona Sandra menikmati liburan mereka di puncak, saya telah melakukan audit independen terhadap seluruh aset yang terdaftar atas nama Kanaya Wirayuda Holdings dan aset pribadi saya. Seperti yang Anda lihat di layar, Kanaya berhenti, memberikan waktu kepada tamu untuk menyerap angka-angka di layar. Sebanyak 75% aset utama perusahaan, termasuk Emerald Grand Ballroom ini, adalah milik saya, baik melalui warisan, investasi pribadi, maupun saham mayoritas Kanaya Holdings. Keheningan melanda ruangan. Para tamu, terutama banker dan investor, mulai mencatat di buku saku mereka. Ini bukan lagi drama rumah tangga.
Ini adalah krisis keuangan. Bapak Raihan Wirayuda, lanjut Kanaya, suaranya menusuk. Anda tadi mengatakan saya pandai mengurus hal-hal kecil. Itu benar. Saya mengurus detail kecil, seperti due diligence hukum, perjanjian pranikah yang ketat, dan transfer kepemilikan saham mayoritas yang saya lakukan 6 bulan lalu, saat saya mulai mencurigai perilaku Anda. Raihan tersentak. Ia maju, mencoba menarik mikrofon dari tangan Kanaya. Kau berbohong. Perjanjian pranikah itu, tim keamanan Kanaya yang menyamar, Risa dan anak buahnya, langsung bergerak cepat, menciptakan barikade halus di sekitar Kanaya dan mikrofon, mencegah Raihan mendekat. Kanaya tersenyum tipis. Perjanjian itu valid. Raihan, kau terlalu sibuk mengurus Sandra hingga lupa membaca detail kecilnya. Dan malam ini, Anda tidak punya kendali apa-apa. Karena, seperti yang Anda tunjukkan tadi, Anda hanya berhak atas detail kecil yang tersisa. Kanaya memberi isyarat lagi. Layar kini menampilkan dokumen-dokumen perceraian yang sudah ditandatangani oleh Kanaya, lengkap dengan cap pengadilan. Malam ini, di hadapan Anda semua, saya tidak hanya mengajukan gugatan cerai. Saya mengumumkan gugatan pembatalan semua kerjasama bisnis saya dengan Tuan Raihan Wirayuda. Semua investasi yang bergantung pada nama baik dan stabilitas pernikahan kami, saya pastikan, berakhir malam ini. Sandra, yang selama ini terdiam, akhirnya berteriak. Kau gila. Kau tidak bisa melakukan ini. Raihan Mensintaiku. Kami akan menikah. Kanaya menoleh ke arah Sandra. Matanya tajam, memancarkan penghinaan murni. Nona Sandra Oktaviani. Anda menyebut saya, pembantu, dan Aisyah si masa lalu, di pesan pribadi Anda. Anda berani. Sayangnya, Anda memilih pria yang salah untuk ambisi Anda. Kanaya lalu memperbesar screenshot dari kartu nama Sandra yang ia temukan di puncak. Di layar ini, tertera tulisan tangan Anda, Nona Sandra. Aku akan menjadi istrimu secepatnya, sayang. Aisyah hanya masa lalu. Sayangnya, Nona Sandra, Anda tidak akan menjadi istri siapa-siapa. Anda hanya menjadi pelengkap yang akan berbagi kehancuran finansial dengan Raihan. Ia menoleh ke hadirin. Anda semua adalah saksi. Tuan Raihan sendiri yang memperkenalkan saya sebagai pelayan di pesta saya sendiri. Maka, saya sebagai pemilik rumah dan tuan rumah, meminta pelayan saya Raihan Wirayuda untuk meninggalkan properti saya. Kanaya memberikan pukulan psikologis terakhir. Dan Nona Sandra, mengenai gaun merah Anda yang memukau. Anda memang terlihat seperti api. Sayangnya, api itu kini membakar rumah Anda sendiri, bukan rumah saya. Kanaya memberi isyarat kepada tim keamanan. Raihan, yang kini wajahnya merah padam antara malu dan marah, mencoba melawan, tetapi segera dikepung oleh orang-orang Kanaya. Kalian akan menyesali ini, Kanaya. Aku akan menghancurkanmu. Teriak Raihan saat ia ditarik perlahan menuju pintu layanan. Kanaya membalasnya dengan suara yang tenang namun mematikan. Anda sudah mencoba, Raihan, dan Anda gagal. Selamat jalan. Kanaya menyaksikan Raihan dan Sandra ditarik keluar dari panggung, melewati tatapan jijik dan iba dari para tamu. Pesta mewah itu telah berubah menjadi pengadilan terbuka, di mana hukuman telah dijatuhkan dengan kejam dan presisi. Kanaya kini berdiri sendirian di tengah panggung, berbalut kemewahan dan kekuasaan yang sesungguhnya. Keheningan yang mencekam pecah bersamaan dengan didorongnya Raihan Wirayuda dan Sandra Oktaviani keluar dari ballroom. Pemandangan seorang pebisnis sukses, yang baru saja sesumbar tentang kekuasaan barunya, diseret oleh petugas keamanan di bawah tatapan ratusan mata, adalah tontonan yang tak terlupakan. Di atas panggung, Kanaya Dewi berdiri tegak, membiarkan keheningan itu bertahan beberapa saat. Ia ingin para tamu mencerna sepenuhnya adegan dramatis yang baru saja mereka saksikan. Ini bukan hanya pertunjukan balas dendam. Ini adalah demonstrasi kekuatan. Kanaya kembali mendekati mikrofon. Ekspresinya kini bukan lagi dingin, tetapi tegas. Seolah ia adalah CEO yang baru saja mengumumkan reorganisasi perusahaan besar-besaran. Bapak dan Ibu sekalian,
ujarnya. Suaranya kembali menguasai ruangan. Apa yang Anda saksikan barusan adalah akhir dari sebuah kemitraan, baik dalam pernikahan maupun dalam bisnis. Saya ingin memastikan bahwa stabilitas aset yang dimiliki oleh Kanaya Holdings dan semua mitra yang bekerja sama dengan saya tidak terpengaruh oleh perilaku destruktif dan tidak etis dari Tuan Raihan Wirayuda. Dampak penghinaan itu langsung terasa. Para tamu, yang sebagian besar adalah pesaing dan rekan bisnis Raihan, mulai mengeluarkan ponsel mereka bukan hanya untuk merekam drama, tetapi untuk membatalkan komitmen. Mr. Tanaka, investor Jepang yang disasar Raihan, mendekati meja Kanaya. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi hormat. Nyonya Kanaya, katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Kami berterima kasih atas kejujuran dan ketegasan Anda. Kami telah menyaksikan karakter Tuan Raihan secara langsung. Kami menarik kembali tawaran investasi yang telah kami siapkan untuk proyeknya. Dan kami harap kita dapat bernegosiasi secara langsung dengan Kanaya Holdings besok pagi. Satu demi satu, para banker dan direktur perusahaan multinasional yang hadir mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa Kanaya adalah aset yang jauh lebih stabil, beretika, dan cerdas dibandingkan Raihan. Dalam sekejap, Raihan tidak hanya kehilangan istri dan harga dirinya, ia kehilangan fondasi keuangannya. Kanaya tersenyum profesional. Tentu, Bapak Tanaka, stabilitas adalah prioritas utama Kanaya Holdings. Pertemuan besok pagi di kantor saya, jam 9. Di sudut ruangan, seorang banker dari kreditur terbesar Raihan terlihat panik menelepon. Ia pasti sudah menyadari bahwa nilai jaminan pinjaman Raihan baru saja merosot tajam bersamaan dengan reputasinya. Raihan telah menjadi liabilitas besar dalam waktu kurang dari 15 menit. Kanaya berjalan menuju podium utama. Di atasnya, file setebal buku tergeletak. Sebagai penutup, kata Kanaya, saya ingin menegaskan kembali. Dalam file yang baru saja Anda saksikan secara sekilas, terdapat bukti bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga penggunaan dana perusahaan yang tidak sah untuk membiayai gaya hidup mewah Nona Sandra. Asterisk due diligence asterisk ini akan diserahkan kepada pihak berwajib pajak ini. Kanaya menatap kamera wartawan yang diizinkan masuk ke area belakang ballroom. Semuanya telah diatur. Saya, Kanaya Dewi, malam ini secara resmi mengumumkan pengambil alihan penuh seluruh aset Kanaya Wirayuda Holdings dan menunjuk tim hukum saya untuk memastikan Tuan Raihan Wirayuda bertanggung jawab atas semua kerugian finansial yang ditimbulkan. Ini adalah pukulan yang melumpuhkan. Raihan tidak hanya diceraikan dan dipermalukan. Ia akan menghadapi tuntutan hukum atas penyalahgunaan dana, yang berarti karir dan kebebasannya terancam. Sandra, yang berharap menjadi nyonya rumah, kini menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin harus menjual gaun merahnya untuk membayar pengacara. Setelah menyelesaikan pengumuman resminya, Kanaya turun dari panggung. Ia tidak mencari sorotan, melainkan hanya ingin keluar. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang kini melihatnya dengan campuran kagum dan ketakutan. Saat ia berjalan, ia berpapasan dengan Tante Rita, Bibi Raihan, yang selama ini selalu memandang rendah Kanaya sebagai wanita karir yang dingin. Tante Rita mendekat, wajahnya pucat. Kanaya, nak, Raihan itu suamimu. Keluarga, kau tidak bisa menghancurkannya seperti ini. Kanaya berhenti. Ia menatap Bibi Raihan. Tatapannya tidak marah, hanya lelah. Tante, jawab Kanaya pelan. Raihan menghancurkan dirinya sendiri saat ia memperkenalkan saya sebagai pembantu di pesta yang saya biayai dan saya rancang. Ia memilih kehinaan. Saya hanya memberikan ia panggung yang ia minta. Kanaya tidak menunggu jawaban. Ia terus berjalan menuju pintu keluar pribadi. Di luar ballroom, bukan mobil mewah yang menunggunya, melainkan sebuah mobil sedan hitam sederhana yang dikendarai oleh Risa. Kanaya melepaskan kalung berliannya dan menyerahkannya kepada Risa. Risa, pastikan semua data telah diunggah ke cloud dan ke tangan pengacara saya. Biarkan pesta itu terus berjalan. Biarkan mereka bergosip. Mereka adalah saksi hidup saya. Kanaya masuk ke mobil. Ia menyandarkan kepalanya ke jok kulit. Kelelahan luar biasa menyerang, tetapi ia tidak menangis.
Ia baru saja melakukan hal terberat dan termulia dalam hidupnya. Ia telah membebaskan dirinya. Saat mobil bergerak meninggalkan keramaian dan sorotan, Kanaya menoleh ke belakang. Ia bisa melihat kilatan lampu flash kamera yang terus menyala di pintu masuk ballroom, mengabadikan momen kehancuran. Malam itu, Kanaya Dewi membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap hanya mengurus bunga dan detail kecil, mampu merobohkan seluruh kekaisaran yang dibangun di atas kebohongan. Ia telah memenangkan pertempuran hukum dan psikologis. Kanaya memejamkan mata. Ia akhirnya bisa beristirahat. Mobil Kanaya melaju menjauh dari keramaian Emerald Grand Ballroom. Di kaca spion, Kanaya melihat bayangan gedung itu, bersinar terang, namun kini menjadi monumen kehancuran. Ia tidak kembali ke rumah lamanya, rumah yang penuh kenangan palsu. Ia meminta Risa mengantarnya ke sebuah penthouse yang baru saja ia beli atas nama pribadi, jauh dari keramaian dan ingar-bingar media. Setibanya di sana, Kanaya berdiri di balkon, memandang kota yang masih terjaga. Kota yang besok pagi akan dibangunkan oleh berita skandal terbesar tahun ini. Ia akhirnya membiarkan dirinya merasakan beban selama berbulan-bulan. Ia bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Keesokan harinya, seperti yang sudah diperkirakan, berita itu meledak. Bukan hanya surat kabar bisnis, tetapi semua media lifestyle dan gosip menyiarkan rekaman Kanaya di panggung. Raihan, sang pebisnis ulung, diolok-olok sebagai pria yang diperkenalkan, Kanaya sebagai pelayan di pesta miliknya sendiri. Gugatan cerai Kanaya berjalan cepat dan tanpa kompromi. Mengingat Raihan telah mengakui di hadapan ratusan saksi bahwa ia tidak memiliki otoritas lain, mengurus detail kecil, dan ditambah bukti transfer dana yang ia gunakan untuk membiayai perselingkuhan, Raihan harus melepaskan semua klaim atas aset bersama. Ia hanya diizinkan mempertahankan sebagian kecil warisan keluarganya, yang segera dihabiskan untuk membayar tim pengacara yang kalah telak. Kanaya juga maju dengan tuntutan penyalahgunaan dana perusahaan. Raihan tidak dipenjara, tetapi ia dikenakan denda besar dan dilarang menduduki jabatan eksekutif di perusahaan publik selama bertahun-tahun. Reputasinya hancur total. Kontak bisnisnya, yang melihatnya dipermalukan di pesta, menghilang dalam semalam. Proyek propertinya mangkrak, dan Raihan Wirayuda, yang dulu dielu-elukan, kini menjadi paria. Sandra Oktaviani juga tidak luput dari kehancuran. Kanaya memastikan bukti-bukti yang melibatkan Sandra dalam penyalahgunaan dana dan upaya sabotase bisnis Kanaya tersebar luas. Sandra dipecat dari pekerjaannya, dan namanya masuk daftar hitam di kalangan profesional. Hubungannya dengan Raihan, yang didasari ambisi dan uang, langsung retak begitu uang itu hilang. Dalam beberapa bulan, mereka berpisah. Sandra kembali ke kota asalnya, membawa beban stigma sebagai pelakor yang dipermalukan di panggung. Bulan-bulan berikutnya adalah masa tenang yang sangat Kanaya butuhkan. Ia mengubah nama perusahaannya menjadi Kanaya Empire, menghapus jejak nama Raihan. Dengan aset yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Kanaya meluncurkan kemitraan bisnis besar dengan Emer Tanaka, membuktikan bahwa kehancuran pribadi dapat menghasilkan peluang profesional yang luar biasa. Kanaya kembali ke puncak. Namun, kali ini, ia adalah seorang wanita yang berbeda. Kanaya tidak lagi hidup dalam kemewahan yang sunyi. Ia belajar membedakan antara citra dan substansi. Ia fokus pada filantropi, menggunakan uangnya untuk membangun pusat pelatihan bisnis bagi wanita muda. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang, melainkan kontrol atas narasinya sendiri. Suatu sore, saat ia sedang menandatangani dokumen proyek barunya, Risa mendekat. "Bu Kanaya, Tuan Raihan mengirimkan surat lagi. Permintaan untuk bertemu dan memohon maaf," kata Risa, nadanya jijik. Kanaya tidak perlu melihat surat itu. "Bakar, Risa. Raihan Wirayuda tidak ada lagi dalam daftar kontak saya. Dia telah membayar harga untuk perannya sebagai pelayan di pesta saya." Kanaya kini terlihat lebih muda. Ia tertawa lebih sering, dan senyumnya tidak lagi dingin, tetapi tulus senyum seorang wanita yang telah membuang beban berat dan memilih kebahagiaannya sendiri. 1 tahun setelah pesta pengkhianatan, Kanaya mengadakan acara amal kecil di ballroom yang sama,
Emerald Grand Ballroom. Kali ini, tujuannya murni, fokus pada pemberdayaan wanita. Saat pidato penutup, Kanaya menatap kekerumunan yang menghormatinya. Ia berbicara bukan tentang bisnis, melainkan tentang pengkhianatan. 1 tahun lalu, saya berdiri di sini, diperkenalkan sebagai pembantu oleh suami saya. Itu adalah rasa sakit terbesar dalam hidup saya. Tapi saya belajar. Rasa sakit itu adalah api yang bisa membakar atau menempa. Saya memilih untuk ditempa. Saya belajar bahwa kita tidak perlu menanggapi penghinaan dengan teriakan. Kita bisa merancang sebuah panggung dan membiarkan mereka memainkan peran yang paling pantas mereka dapatkan. Ia menutup pidatonya dengan senyum penuh arti. Kanaya telah memenangkan lebih dari sekadar perceraian dan aset. Ia telah memenangkan kembali dirinya. Kanaya Dewi bukan hanya tentang balas dendam yang spektakuler, tetapi tentang seorang wanita yang dikhianati dan diremehkan, namun memutuskan untuk mengubah martabat dirinya sendiri menjadi senjata terkuatnya. Ia tidak hanya meruntuhkan tahta suaminya, tetapi membangun kerajaan yang jauh lebih kokoh di atas puing-puing itu. Raihan dan Sandra mungkin masih ada, tetapi dalam narasi hidup Kanaya, mereka hanyalah catatan kaki kecil, sekadar detail yang perlu dibersihkan. 2 tahun telah berlalu sejak malam di Emerald Grand Ballroom. Malam yang oleh pers dijuluki pesta penghinaan. Malam itu bukan hanya mengakhiri pernikahan Kanaya Dewi, tetapi juga mengukir ulang peta kekuasaan bisnis di kota itu. Kanaya, kini tampil dengan nama lengkapnya, Kanaya Paramita, memimpin Kanaya Empire dengan efisiensi yang dingin. Ia jauh lebih sibuk, jauh lebih kuat, tetapi entah mengapa, ia merasa lebih ringan. Beban Raihan sudah hilang, tetapi jejak abu dari kehancuran itu masih terasa. Raihan Wirayuda, sosok yang dulu dikenal karena sut mahal dan mobil sport, kini hanya dikenal karena tuntutan hukum dan penghinaan publik. Ia hampir bangkrut total. Kanaya memastikan gugatan perdata dan pidana berjalan mulus, bukan untuk keuntungan uangnya, tetapi untuk memastikan Raihan tidak pernah lagi memiliki panggung. Raihan tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil. Uangnya habis untuk membayar sisa utang dan biaya pengacara yang enggan membantunya. Ia mencoba memulai bisnis kecil, tetapi tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman. Reputasinya telah menjadi racun yang mematikan karir. Suatu malam, Kanaya menerima sebuah paket tanpa alamat pengirim yang jelas. Di dalamnya, ada sebuah cincin-cincin pernikahan mereka dan selembar surat robek yang ditulis tangan, penuh dengan kesalahan ketik dan air mata kering. Aku tahu aku salah, Kanaya. Tapi tolong, jangan buat aku seperti ini. Aku kehilangan segalanya. Bahkan Sandra pergi setelah aku tidak punya uang lagi. Kau sudah menang. Kenapa kau tidak mau berhenti? Biarkan aku bernapas. Kanaya membaca surat itu di meja marmernya yang luas. Ia memegang cincin itu sebentar. Cincin itu terasa dingin dan kosong. Ia tidak merasakan kemarahan, hanya rasa iba yang cepat berlalu. Risa, yang kini menjabat kepala staf Kanaya, melihat ekspresi itu. Apa yang harus saya lakukan, Bu Kanaya? Kirimkan kembali cincin ini ke alamat asalnya, jawab Kanaya. Dan sertakan surat dari tim hukum yang mengingatkannya bahwa ia masih memiliki kewajiban pelunasan denda bulan depan. Kanaya tidak membenci Raihan lagi. Ia hanya menjalankan logika bisnis. Kerugian harus diminimalisir, dan liabilitas harus bertanggung jawab. Perasaan telah lama digantikan oleh efisiensi. Nasib Sandra Oktaviani lebih mencolok, namun tak kalah pahit. Setelah meninggalkan Raihan, Sandra mencoba rebranding dirinya sebagai sosialita dan influencer. Ia menggunakan gaun merah ikonik itu sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Namun, dunia sosialita adalah dunia yang kejam dan dipimpin oleh Kanaya. Kanaya tidak secara langsung memblokir Sandra, tetapi dia mengontrol seluruh arus informasi. Ketika Sandra berusaha mendapatkan undangan ke acara bergengsi, Kanaya memastikan namanya hilang dari daftar. Sandra akhirnya terlibat dalam skandal investasi kecil yang membuatnya kehilangan semua uang yang ia simpan dari Raihan. Ia mencoba menghubungi Kanaya, memohon bantuan, bahkan mencoba menjual ceritanya ke media,
menuduh Kanaya sebagai wanita yang dingin dan kejam. Kanaya membalasnya dengan cara yang paling kanaya. Ia membeli saham mayoritas dari majalah gosip yang hampir menerbitkan cerita Sandra, dan kemudian membatalkan cerita itu. Sandra tidak dihancurkan secara hukum, tetapi secara profesional, ia menghilang. Kehidupan yang ia impikan glamor, panggung, dan kekuasaan hanya menjadi bayangan yang terus menjauhinya. Kanaya kini tidak tertarik pada pernikahan atau hubungan. Fokusnya adalah pada legacy. Ia mendirikan sebuah yayasan yang ia namakan Dewi Foundation. Fokus membantu wanita yang mengalami krisis rumah tangga, bukan dengan memberikan uang, tetapi dengan memberikan pendidikan hukum dan bisnis. Ia mengajarkan mereka untuk menjadi Kanaya berikutnya. Namun, Kanaya tetap misterius. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang ia pikirkan. Ia tersenyum di depan kamera, tetapi matanya memancarkan kedalaman yang tak terjangkau. Di sebuah wawancara eksklusif setahun setelah perceraiannya, reporter bertanya, "Nyonya Paramita, apakah Anda menyesal telah menghancurkan suami Anda secara publik?" Kanaya menatap kamera dengan tenang. "Saya tidak menghancurkan siapapun. Saya hanya memastikan semua orang mendapatkan panggung yang pantas mereka dapatkan." "Dan bagaimana dengan cinta? Apakah Anda akan membuka hati lagi?" Kanaya tertawa pelan. "Cinta adalah aset yang tidak bisa diukur. Tapi saya belajar, kemitraan sejati dibangun atas rasa hormat dan integritas, bukan janji-janji manis." Ia menutup wawancara itu dengan sebuah kalimat yang menjadi quote ikonik. "Pria yang paling kuat bukanlah yang memiliki banyak aset, tetapi pria yang paling jujur. Dan pria paling jujur yang saya temukan adalah diri saya sendiri." 3 tahun setelah pesta itu, Kanaya berada di Paris untuk pembukaan kantor Kanaya Empire di Eropa. Ia menerima pesan dari Risa, Raihan Wirayuda. Tidak ada lagi kabar darinya. "Bu, rekening banknya kosong. Ia pindah dari apartemen. Tidak diketahui keberadaannya." Kanaya membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Baginya, Raihan sudah menjadi statistik yang diselesaikan. Ia berjalan ke jendela kantor barunya, memandang menara Eiffel. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Di mejanya, ada sebuah undangan makan malam dari seseorang yang baru-baru ini menjadi partner bisnisnya, seorang arsitek terkenal asal Eropa, tampan, cerdas, dan yang terpenting, menghormati Kanaya. Kanaya tersenyum. Bukan senyum balas dendam, tetapi senyum peluang baru. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kali ini, ia yang merancang skenarionya, tanpa ada pihak ketiga yang bisa merusaknya. Kanaya Paramita telah menemukan panggung barunya, dan kali ini, pertunjukannya adalah tentang membangun, bukan menghancurkan.